Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Atep Ruhyat. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video perkuliahan tentang mata kuliah pemrograman visual yang saya ampu di kampus Teknik Sumedang. Yang dimana di sini saya sudah membuat modulnya. Di sini ada kurang lebihnya ada 112 lembar. Dan modul ini kenapa cukup panjang untuk halamannya, karena di sini saya membuat modul berdasarkan studi kasus, yaitu membuat aplikasi penjualan barang. Dan di sini modul yang saya buat lebih kepada tutorial. Nah, di mana nanti program yang nanti akan digunakan adalah yaitu Microsoft Visual Studio 2015, bahkan yang 2010 juga bisa, pokoknya Microsoft Visual Studio. Dan di sini akan menggunakan Krista Report 8.5, dan di sini untuk basis datanya menggunakan Microsoft Access 2015. Tapi bisa menggunakan versi yang lainnya. Dan ini email saya, kemudian ini blog saya, dan ini nomor WA saya. Silakan apabila rekan-rekan ingin menghubungi saya, silakan bisa menghubungi kontak-kontak ini. Di sini modulnya itu sangat lengkap, karena di sini saya sudah membuat modul itu ke dalam bentuk tutorial, sehingga dari mulai seperti ini saja modul pertama membuat database. Nah, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa mengikuti tahapan-tahapan ini sehingga nanti mahasiswa dapat membuat database tersendiri dengan melihat modul ini. Ini modul pertama tentang membuat database ya. Dan di sini bisa dilihatnya untuk membuat database sudah dipandu, ada di sini ada struktur tabelnya, kemudian ada aturan tipe untuk penentuan tipe data, bahkan tanda primary key-nya juga sudah ada keterangannya. Jadi sebenarnya tinggal diikuti saja. Dan nanti untuk modul yang kedua ini rekan-rekan akan dipandu bagaimana cara membuat project ya di Visual Studio. Nah, di sini pun sama ada langkah-langkahnya, jadi tinggal diikuti saja, tinggal dibaca kemudian diikuti. Lalu di sini di modul ketiga rekan-rekan akan dipandu bagaimana cara membuat kelas koneksi ya, karena kita menggunakan basis data, jadi kita akan membuat kelas koneksi terlebih dahulu sebelum kita membuat form dan kode program yang lainnya. Di sini pun sama akan dipandu seperti itu, dan bahkan di sini ada kode programnya sudah lengkap. Dan di modul yang keempat di sini rekan-rekan akan dipandu bagaimana cara membuat form dan shortcode-nya. Jadi di sini ada beberapa form. Misalnya pertama ada form barang, dan di sini juga sama rekan-rekan akan dipandu bagaimana cara mengatur propertiesnya. Kemudian di sini pun sudah lengkap ada tata cara untuk mengetikkan kode programnya seperti itu. Nah, ini tinggal dibaca terlebih dahulu baru rekan-rekan silakan diketikkan. Bahkan di sini ada implementasi formnya juga sudah ada. Jadi bagaimana cara ketika form itu sudah berhasil dibuat, kemudian di running, kemudian tata cara penginputan pun ini sudah ada di sini, sudah lengkap. Dari mulai bagaimana cara menambah data, menyimpan, kemudian mencari data, mengubah, dan sampai menghapus, itu sudah lengkap sekali. Nah, ini form yang kedua yaitu form pelanggan. Untuk sistematikanya sama seperti itu, ada interface form. Rekan-rekan akan dipandu bagaimana cara membuat form, kemudian di sini ada propertiesnya juga. Lalu di sini ada tampilan formnya, kemudian di sini ada tata cara bagaimana cara mengetikkan sintaknya, itu sudah lengkap. Nah, bahkan di sini juga sama seperti yang tadi, itu ada implementasi formnya, bagaimana ketika form itu sudah jadi dan di running kemudian digunakan. Nah, ini sudah ada. Jadi sengaja saya membuat modul selengkap mungkin biar rekan-rekan mahasiswa bisa lebih cepat memahami fungsi dari program yang dibuat atau form yang dibuat. Nah, seperti ini ada form pegawai, berarti tadi form barang, form pelanggan, ini form pegawai. Ya, seperti itu sama. Sistematikanya ada implementasinya juga sama seperti itu. Dan yang keempat ada form penjualan. Nah, kalau form penjualan ini agak berbeda dengan form-form yang tiga yang sebelumnya, karena di sini bisa dikategorikan mungkin cukup rumit untuk form penjualan. Nah, tapi di sini sudah ada tahapan-tahapannya, jadi rekan-rekan tinggal ikuti saja seperti ini. Silakan atur propertiesnya, sesuaikan dengan aturan yang ada pada tabel ini. Lalu di sini ada interface-nya. Nah, berarti rekan-rekan nanti dibuat interface seperti ini.
Dan di sini pun ada tata cara penulisan kode programnya, tinggal dibaca kemudian diketikkan. Dan ini cukup panjang, berbeda dengan form-form yang lain, soalnya di sini form transaksi penjualan, ya. Di sana ada rumus penghitung, kemudian ada bagaimana cara mencari data, kemudian bagaimana data tersebut ditampilkan, kemudian ketika diproses ada proses pengurangan stok barang dan sebagainya, sudah ada di sini kode programnya. Jadi tinggal diikuti saja tahapan-tahapannya. Nah, bahkan implementasinya juga di sini ada ketika form itu misalkan nanti sudah berhasil dibuat, kemudian dijalankan. Nah, di sini sudah ada panduannya, bagaimana cara menggunakannya, sudah ada. Nah, di sini ada form kelima, yaitu form menu utama. Nah, di sini juga rekan-rekan diajarkan bagaimana cara membuat form menu utama. Ya, ketika form-form yang tadi ada, berarti form itu ada berapa? Ada 4. Ya, form barang, form pelanggan, form pegawai, dan form penjualan. Nah, di mana form-form keempat itu kita simpan di menu utama. Nah, di sini sudah ada tahapan-tahapannya ya. Nah, ini seperti ini nih. Ini sudah ada tahapan-tahapannya, aturan-aturannya. Tinggal diikuti saja nanti. Di sini pun sudah dilengkapi kode program yang nantinya bisa dipakai di form menu utama tersebut, sehingga dengan kode program ini bisa menampilkan form-form yang kita maksud. Nah, seperti ini nih. Ketika diklik misalkan data barang, berarti akan muncul form barang. Di sini form pelanggan, pegawai itu sudah ada. Nah, nanti setelah kita berhasil membuat menu utama, di sini juga ada form login. Nah, dilengkapi juga form login untuk security. Jadi nanti kita buat tidak sembarangan orang bisa menggunakan program tersebut berdasarkan mungkin user yang kita tentukan. Nah, makanya di sini sudah ada fiturnya. Nah, untuk membuat login seperti ini, ya, tinggal diikuti saja. Ada implementasinya juga sama. Ya, seperti itu. Nah, nanti di modul kelima, kalau rekan-rekan sudah berhasil membuat form, di modul kelima rekan-rekan akan belajar bagaimana cara membuat report. Report itu merupakan output atau hasil dari pembuatan aplikasi. Nah, makanya terkadang aplikasi itu yang paling mahal itu ininya, reportnya, ada outputnya gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan akan diajarkan bagaimana cara membuat report dengan menggunakan di sini Crystal Report ya. Di sini juga sama, ada tahapan-tahapannya, tinggal diikuti saja. Seperti ini ya. Nah, ini tampilan reportnya. Dan nanti sebenarnya ini hanya sebatas contoh. Nanti rekan-rekan bisa mengembangkan yang lebih baik, maksudnya mendesain report yang lebih baik gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Bisa seperti itu. Kalau ini hanya sebatas contoh saja, mungkin kelihatannya standar. Nah, di sini ada beberapa, nah cuman mungkin nanti di bagian ini ada beberapa perubahan yang nanti akan diperbaharui modul ini ya. Nanti saja kita lihat di videonya. Tadi ada sedikit, kalau pembuatan reportnya seperti ini, cuman pas pemanggilannya saja ada yang perlu dirubah. Tapi untuk kode programnya ini nanti bisa disesuaikan, maksudnya bisa sama. Nah, ini ya, membuat report. Nah, bahkan sampai membuat report daftar pegawai, ada daftar pelanggan, ada daftar barang, sudah jelas ada, laporan penjualan juga sudah ada di sini. Nanti tinggal kita bermain saja di validasinya, mau dicek berdasarkan tanggal atau periode atau berdasarkan kode barang ataupun berdasarkan apapun bisa. Jadi sudah ada kodenya. Nah, seperti ini. Bahkan di sini sampai membuat kwitansi ya. Tuh, ada kwitansi di sini. Nah, seperti ini. Jadi aplikasi ini sudah dilengkapi dengan pembuatan kwitansi. Nah, seperti ini. Ya. Nah, tidak terasa ini sudah selesai hampir 112 lembar. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nanti rekan-rekan akan dipandu bagaimana cara membuat aplikasi sampai beres, yaitu tentang aplikasi penjualan barang. Jadi saya berharap rekan-rekan mahasiswa bisa mencoba
dan memahami pembuatan aplikasi ini, karena insya Allah bisa bermanfaat. Cuman pada mata kuliah ini saya pribadi tidak menuntut rekan-rekan untuk menghafal kode program, tapi saya berharap rekan-rekan mahasiswa bisa memahami kode program yang ada pada modul ini, ya minimal paham kode ini untuk kode apa, kode sintaks ini untuk apa. Nah, seperti itu. Untuk masalah hafalan itu tidak harus dihafal kode program itu, karena buat apa rekan-rekan menghafal kode program gitu ya, kode yang sangat rumit buat apa. Nanti juga ketika rekan-rekan sudah berpengalaman dalam pembuatan program, insya Allah akan tahu sendiri ya, minimal kan akan hafal sendiri, oh kode ini tinggal diketik dan sebagainya gitu ya. Kalau mungkin statusnya di sini pemula mungkin akan sulit ya, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit tentang pemaparan modul yang saya buat. Saya tutup dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.